Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawati Hidayah, NIM 20040100056, Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan PPT saya tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat dan dapat dipahami secara tepat serta dapat membangkitkan daya imajinasi pada pendengar atau pembaca. Syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan pikiran. Setiap kalimat yang baik hendaknya mencerminkan kesatuan pikiran atau mengandung gagasan yang tunggal atau mengandung satu ide pokok menurut Keraf 2001. Dalam pembentukan kalimat, tidak terdapat bagian kalimat yang mengganggu kesatuan pikiran atau menumpuknya beberapa gagasan. Bila terdapat beberapa gagasan yang akan disampaikan, sebaiknya disusun dalam beberapa kalimat atau digabungkan menjadi kalimat majemuk. Contoh: A. Soinah menunaikan ibadah haji. B. Soinah masih menjadi mahasiswa. Agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif, kedua gagasan tersebut digabungkan dengan menempatkan gagasan yang satu lebih tinggi dari gagasan yang lain, sehingga kalimat tersebut memiliki kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Kalimat efektifnya dari dua gagasan tersebut adalah Soinah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa. 2. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan atau kohesi ialah antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Keraf 1976. Hubungan antar bagian yang kohesif menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan makna kalimat disebut pula koherensi. Jadi kohesi dalam sebuah kalimat lebih menekankan pada hubungan struktur, sedangkan koherensi lebih menekankan adanya kesatuan pikiran. Contoh: bagi mahasiswa yang belum membayar SPP supaya segera melunasi di Biro Keuangan. Contoh yang lain, sesuai dengan usul tersebut, mengharapkan agar ada kesamaan pendapat dalam menangani kasus bentrokan antar warga. Dalam kalimat terdapat hubungan antara S, P dengan O yang kurang sesuai. Subjek dalam kalimat tersebut tidak jelas, yakni bagi mahasiswa, dan sesuai dengan usul tersebut, bukan merupakan subjek. Subjek tersebut seharusnya tidak diawali dengan kata penghubung atau kata depan, sehingga subjek tersebut adalah mahasiswa dan usul tersebut. 3. Penekanan. Setiap kalimat mempunyai sebuah ide pokok atau inti pikiran. Ide pokok ini biasanya ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara biasanya memberi penekanan bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada kalimat tadi. Dengan demikian, penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan bagian kalimat. Cara tersebut ialah A. Posisi dalam kalimat, B. Repetisi, C. Pertentangan, D. Penambahan partikel. Posisi dalam kalimat. Penekanan suatu bagian kalimat dapat dilakukan dengan menempatkan bagian kalimat yang penting tersebut pada awal kalimat. Contoh: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka seminar nasional Bahasa dan Sastra Indonesia
di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu. B. Repetisi. Repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberi penekanan bagian yang penting. Pengulangan bagian-bagian kalimat biasanya dalam deretan rincian gagasan. Penekanan dengan pengulangan bagian kalimat terdapat pada kalimat berikut. Contoh, program Laut Biru, Prolabir merupakan suatu strategi pengendalian pencemaran udara, baik pengendalian terhadap sumber pencemaran maupun pengendalian lingkungan secara umum. SM 24 Agustus 2003. C. Pertentangan. Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Pada contoh 5 di bawah, bagian kalimat kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, dipertentangkan dengan juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain dengan menggunakan konjungsi tetapi. Contoh, kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pengguna jalan yang lain. Suara Merdeka 23 Februari 2017. Penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Pada contoh kalimat 5.12, dialah yang datang. 5.13, kemana? Kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. 5.14, kakek. Paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. 4. Paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Keraf 1982. Pada kalimat 5.15 urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kelas kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, penataan. Dinyatakan dengan kelas kata benda. Pada kalimat 5.16 urutan gagasan dinyatakan dengan kelas kata verba dengan afik yang sama, yakni membawa, mengenakan, mengurangi. 5.15 tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. Suara Merdeka 23 Februari 2017. 5.16 Kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tak mengurangi kelengkapan kendaraan. Suara Merdeka 23 Februari 2017. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.